Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stuti dari UPBJJ Kota Batam. Pada diskusi yang ke-9 ini, mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara akan menjelaskan, mengulas, dan juga menganalisis tentang sistem pendidikan di negara-negara maju. Pembahasan yang pertama yaitu tentang apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel yang berjudul Recent Trend in Measurement to Correct Educational Inequalities in OECD Countries yang ditulis oleh Joy dan Zhang pada tahun 2021 juga dirasakan di sekolah tempat saya mengajar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu negara OECD. Negara OECD adalah negara anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Negara-negara anggota OECD meliputi negara di bagian Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, dan juga beberapa negara di Amerika Selatan. Jadi kalau dihubungkan konteksnya dengan tempat saya mengajar yaitu di Sekolah Globe Nasional Plus di Kota Batam yang merupakan sekolah swasta dengan alhamdulillah sudah dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai dan juga dukungan orang tua yang sangat suportif, sangat kooperatif untuk perkembangan peserta didik, maka yang dibahas dalam artikel perihal tantangan seperti ketimpangan akses, minimnya dukungan terhadap minoritas, atau kesenjangan sarana tidak begitu dirasakan secara langsung di sekolah kami. Persamaannya mungkin terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan inklusivitas dan memberikan ruang keragaman. Misalnya, dalam hal gaya belajar siswa dan keberagaman budaya. Karena sekolah kami juga memiliki latar belakang siswa yang sangat beragam, perbedaan suku, agama, ras, seperti itu. Kemudian, perbedaannya terletak pada tingkat tekanan struktural. Sekolah kami tidak terlalu terdampak oleh kebijakan afirmatif seperti yang diuraikan dalam konteks negara OECD karena sudah menyediakan kesempatan belajar yang relatif merata di internal sekolah. Oleh karena itu, meskipun masalah tersebut relevan dalam skala makro, secara mikro sekolah kami telah memiliki sistem yang relatif inklusif dan juga suportif. Pembahasan berikutnya yaitu tentang bagaimana negara OECD mengatasi masalah pendidikan dan keterkaitannya dengan modul pada mata kuliah ini. Artikel pada materi sesi 9.1 mengidentifikasi 5 kebijakan utama yang diterapkan negara-negara OECD untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Yang pertama yaitu penanganan ketimpangan di sekolah dasar. Yang kedua, reformasi program dukungan mahasiswa. Yang ketiga, pengakuan terhadap keberagaman migran. Yang keempat, legislasi terhadap kebijakan kesetaraan pendidikan. Dan yang kelima, perlindungan terhadap perempuan di pasar kerja. Nah, upaya yang dilakukan atau yang dijelaskan dalam artikel tersebut itu sudah sejalan dengan yang kami pelajari pada modul 7 tentang studi komparatif pendidikan dasar yang menekankan pentingnya keadilan sosial, kebijakan berbasis inklusivitas, dan peningkatan mobilitas sosial melalui pendidikan dasar yang merata. Modul tersebut juga membandingkan pendekatan antara negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura dalam memastikan kesetaraan pendidikan. Negara-negara OECD sebagaimana dalam artikel tersebut cenderung menggunakan intervensi kebijakan sistemik dan terstruktur, termasuk dalam hal legislasi dan afirmasi untuk kelompok rentan, sebuah pendekatan yang relevan untuk menjadi bahan refleksi dalam konteks pendidikan yang ada di Indonesia. Berikutnya yang ketiga yaitu tentang sistem pendidikan di Jepang dan kaitannya dengan hasil tinggi skor PISA. Sistem pendidikan di Jepang sebagaimana diuraikan dalam materi pengayaan pada
artikel 9.2 yang ditulis oleh Nakayasu tahun 2016 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespon hasil PISA, terutama setelah penurunan peringkat pada tahun 2006. Revisi kurikulum nasional atau Course of Study tahun 2008-2009 menekankan penguatan kompetensi kunci seperti kemampuan berpikir kritis, ekspresi diri, dan keterampilan problem solving yang sejalan dengan indikator PISA. Konsep Zest for Life menjadi filosofi dasar kurikulum yang ada di Jepang, mencangkup keseimbangan antara akademik, moral, kesehatan, dan juga fisik siswa. Jepang juga memberikan ruang pada pendekatan lintas disiplin dan pembelajaran berbasis pengalaman seperti Period for Integrated Studies. Selain itu, meskipun kurikulum nasional bersifat seragam, pemerintah memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Semua ini menunjukkan bahwa keberhasilan Jepang di PISA merupakan hasil dari perencanaan kurikulum yang matang dan responsif terhadap evaluasi secara internasional. Harapannya semoga kedepannya kurikulum di Indonesia juga semakin membaik, bisa mencontoh dari kurikulum di negara lain yang sangat maju, sangat mementingkan kebutuhan siswa, sehingga tujuan pendidikan secara nasional dapat tercapai. Demikian penjelasan saya pada diskusi sesi ke-9 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi informasi baru bagi Bapak Ibu sekalian dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.